ketika melihat orang-orang yang di dunia masuk kategori orang-orang yang beriman, akan tapi mereka banyak berbuat maksiat, mereka katakan, kenapa keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menolong kalian? Kenapa kalian juga masuk neraka seperti halnya kami? Maka kemudian atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tadinya masuk ke neraka bersama juga dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya dimasukkan ke surga. Sehingga orang-orang yang kafir itu berangan-angan seandainya mereka dulu di dunia juga termasuk ke dalam bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa yang mereka dapatkan di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, bangun pagi dalam keadaan sehat, diberikan juga nikmatul iman, melangkahkan kaki ke masjid ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat-ayat Al-Qur'an masih di surah An-Nisa di ayat 116. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ayat ini turun masih berkaitan dengan peristiwa yang kita bahas pada pekan-pekan yang lalu, yaitu tentang Tu'mah. Tu'mah yang awalnya adalah seorang muslim ketika dia mencuri dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan siapa sebetulnya yang mencuri dan kemudian menghilangkan fitnah yang dia tuduhkan kepada tetangganya seorang Yahudi. Dia kemudian tidak mau untuk menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih pergi dan kemudian irtaddah, memilih untuk keluar dari agama Islam, murtad, kembali kepada kesyirikan. Yang di dalam riwayat ketika itu dia pergi ke Mekah masih dengan kelakuannya yang suka mencuri. Dia mau mencuri di rumah seorang di wilayah itu. Ketika dia melubangi, ternyata gedungnya atau dindingnya kemudian runtuh menimpa dirinya.
dan dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa syirik dan memberikan ampunan kepada dosa yang selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, bahwa siapa yang menyekutukan Allah sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Syirik memang kalau bisa dikatakan bagian dari dzunub, dosa, akan tapi ini adalah dosa yang sangat besar, puncak dari dosa. Sama halnya misalnya kita memberikan nama dari batu mulia seperti halnya permata, itu memang juga bagian dari batu, akan tapi tidak kemudian dinamakan dengan batu mulia, kita sebut langsung dengan permata. Maka syirik juga demikian, walaupun merupakan bagian dari dosa, akan tapi merupakan puncak dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba melakukan dosa syirik, mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa keimanan, maka dia tidak punya kesempatan untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang yang melakukan dosa yang lainnya, jadi melakukan dosa yang lainnya, walaupun dia kemudian belum sempat bertaubat, akan tetapi masih membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang kakek tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian katakan, ya Rasulullah, saya ini adalah rajulun munhabikum bisyarri. Saya adalah orang yang suka berkubang dengan maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi saya ini tidak pernah menyekutukan Allah. Mundu araftu, mulai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bahwasanya seseorang yang melakukan dosa yang lain selain dosa syirik, maka dia punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka dia tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kita diperbolehkan untuk melakukan dosa, ya. Akan tetapi satu hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwa dosa yang paling utama, yang paling puncak dari segala jenis dosa itu adalah ketika manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ketika manusia melakukan perbuatan maksiat, akan tapi di dalam dirinya itu masih ada keimanan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan rahmatnya ataupun juga dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah satu syaratnya adalah tidak adanya kesyirikan pada dirinya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraqa. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri,
walaupun tentu saja nanti dia harus melalui pencucian terlebih dahulu, yaitu masuk neraka, akan tapi dia akan tetap dimasukkan ke dalam surga. Makanya di akhirat itu ada gambaran orang-orang yang dulunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika melihat orang-orang yang di dunia masuk kategori orang-orang yang beriman, akan tapi mereka banyak berbuat maksiat, mereka katakan, kenapa keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menolong kalian? Kenapa kalian juga masuk neraka seperti halnya kami? Maka kemudian atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tadinya masuk ke neraka bersama juga dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya dimasukkan ke surga. Sehingga orang-orang yang kafir itu berangan-angan seandainya mereka dulu di dunia juga termasuk ke dalam bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa yang mereka dapatkan di hari kiamat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kesesatan yang sangat jauh. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka itu menyeru, atau di sini ungkapan beribadah, min dunihi, dari selainnya, illa inathan, kecuali berhala, wa yad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka itu menyeru kecuali setan yang durhaka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu menyeru kecuali berhala, yang di dalam ayat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iyad'una, dengan menyeru, yang di dalamnya sesungguhnya menggambarkan tentang kebodohan orang-orang yang menyembah berhala tadi. Kenapa demikian? Peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy digambarkan dengan kata iyad'una, tidaklah mereka menyeru, padahal yang mereka seru itu adalah berhala yang tidak mendengar, tidak berbicara. Artinya 1000 kali pun mereka menyeru, yang namanya berhala itu tidak akan pernah menjawab seruan mereka, yang menggambarkan tentang kebodohan dari orang-orang kafir Quraisy. Makanya dalam peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya, kemudian membiarkan salah satu patung yang paling besar dengan kapak yang dikalungkan di lehernya, kaumnya kemudian menanyakan kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Coba saja tanya itu kepada yang paling besar. In kanu yantiqun, seandainya mereka itu bisa berbicara, tanya saja. Tidak usah tanya kepada saya, tanya kepada Tuhanmu, kalau dia memang bisa bicara. Yang pada saat itu sesungguhnya mereka dengan akal yang kemudian dibangkitkan oleh Nabiullah Ibrahim, mereka berkata bahwa tidak mungkin Tuhan kami ini akan menjawab, karena memang dia tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Kata Nabi Ibrahim, nah itu, kalian sudah tahu bahwa yang kalian sembah itu tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Kenapa masih disembah? Hanya saja kemudian ada setan yang berwujud manusia
yang kemudian kembali memanas-manasi kaumnya untuk menghukum Nabiullah Ibrahim. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, iyad'una min dunihi illa inasan, bahwa yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain adalah berhala. Berhala yang digambarkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala inasan, yang mereka beri nama dengan nama-nama perempuan juga. Lata, Uzza, Manah, itu adalah nama-nama perempuan. Atau apa yang mereka katakan bahwasanya malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan dari Allah. Jadi mereka sudah menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat, dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Mereka juga menamainya dengan nama-nama perempuan yang di dalam tradisi mereka adalah sesuatu yang direndahkan oleh mereka. Ini perempuan di kalangan Arab itu kan sangat direndahkan. Akan tetapi herannya, Tuhan-Tuhan berhala yang mereka sembah itu mereka beri nama dengan nama-nama yang konotasinya adalah perempuan. Mata, Lata, Manah, Lata, Uzza, itu adalah nama-nama yang konotasinya adalah perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, iyad'una min dunihi illa inasan, bahwa yang mereka seru, mereka sembah selain Allah itu adalah berhala yang tidak mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Wa iyad'una illa syaitanan maridah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa pada dasarnya mereka itu menyeru atau menyembah setan yang durhaka. Karena setan, yaitu iblis, itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Dia kemudian menolak, yang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjud id amartuk?" Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku sudah perintahkan kamu untuk bersujud? Dia kemudian menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Yang artinya dia menolak perintah karena merasa bahwasanya dirinya itu lebih terhormat. Seharusnya Adamlah yang sujud penghormatan kepada dirinya, bukan malah sebaliknya. Syaitanan maridah, setan yang durhaka, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'anahullah, yang Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Laknat, la'ana itu artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengusir setan dari surga. Jadi mengusir dari surga, mengusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara rahmat Allah Subhanahu wa taala salah satunya itu adalah surga. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi, yang di dalam ayat yang saya baca tadi di surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu memasukkan siapa yang Dia kehendaki fi rahmatih, di dalam rahmatnya, yaitu ke surga, yang merupakan salah satu makna rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La'anahullah, Allah itu menjauhkan malaikat dari rahmatnya, yaitu mengusirnya dari surga, menjauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana setelah Allah Subhanahu wa taala melaknat setan, melaknat iblis, dia kemudian menyatakan,
wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia bersumpah, iblis bersumpah untuk menggoda manusia, aku akan jadikan dari hamba-hambamu bagian yang telah ditetapkan. Karena setelah itu kemudian iblis mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan, anzirni ila yaumil qiyamah, berikan tangguh kepada saya sampai hari kiamat. Untuk apa? Apa yang dia mohon itu adalah supaya bisa menggoda Nabi Adam beserta anak cucunya, dan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa setan itu tidak mempunyai kekuatan untuk menggoda manusia. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sultannya atau kekuasaannya, kekuatannya itu hanya bagi orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai pelindungnya. Setan kemudian menyatakan, wala udillannahum wala umanniyannakum wala amurannakum fala yubattikunna adanal an'ami wala amurannakum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Setan menyatakan, wala udillannahum, akan saya sesatkan mereka. Dan setan itu memang menyatakan bahwasanya dia akan menggoda manusia, anak cucu Adam. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan saya mendatangi mereka, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang, wa min aymanihim wa an syama'ilihim, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari samping kanan, dari samping kiri. Artinya berbagai macam cara akan dilakukan oleh setan untuk menyesatkan manusia, supaya dia mempunyai teman ketika dia masukkan ke neraka, supaya sama-sama jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah, wala umanniyannakum, akan saya berikan angan-angan kepada mereka. Angan-angan ketika dia berbuat dosa, bahwasanya dia menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan dalam satu hadisnya, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Seorang yang cerdas adalah yang bisa menguasai dirinya dan melakukan amal untuk persiapan sesudah mati. Sementara orang yang bodoh, yang lemah adalah yang dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, sementara dia kemudian berangan-angan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah memang yang kemudian dilakukan oleh setan, memberikan angan-angan, sudah silahkan kamu lakukan perbuatan maksiat, masalah taubat belakangan. Dan itu kadang-kadang dalam wujud manusia juga ada seorang kepala yang memberikan kepada anak buahnya, sudah kalian korupsi sekarang tidak apa-apa, suap, nanti setelah ini bertobat. Iya, kalau dia meninggal dunia sebelum bertaubat, kalau meninggal dunia sebelum bertaubat, karena tidak ada yang bisa memberikan jaminan tentang umur dari manusia. Ada sebuah peristiwa nyata, seorang kepala memberikan briefing kepada anak buahnya, tidak apa-apa sekarang itu, setelah ini kalian taubat. Enak dia bicara tentang taubat, akan tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala umanniyannakum, saya berikan angan-angan kepada mereka. Yang kata mufassir di sini katakan bahwa di antara maknanya adalah angan-angannya at-taswif, saufa. Ada orang yang diberikan
gulukan dengan musawif, orang yang akan terus. Musawif itu saufa itu artinya akan. Ketika dia berbuat maksiat, nanti saya akan bertaubat. Tapi setelah itu diulangi lagi, akan istighfar. Tapi tidak pernah kemudian bertaubat. Sampai ketika ajal sudah ada di tenggorokan, baru dia ingat bahwa selama ini dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu menerima taubat seorang hamba selama belum tiba sampai ajalnya ke kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, itu sudah terputus pintu taubat bagi dirinya. Kemana dia sebelum-sebelumnya, kemana ketika dia masih sehat, kemana ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bertaubat. Wala umanniyannakum wala amurunakum falayubattikunna adanal an'am, dan saya akan suruh mereka. Maka mereka kemudian memotong adanal an'am, telinga dari binatang. Ada di antara ritual dari orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka itu menandai binatang mereka dengan memotong sebagian dari telinga hewannya, yang itu kemudian menandakan bahwa hewan tersebut adalah hewan yang dipersembahkan untuk Tuhan berhala mereka, yang itu tidak boleh untuk diganggu. Jadi dipotong sebagian dari telinganya sebagai tanda bahwasanya hewan itu adalah dipersembahkan kepada Tuhan berhala mereka. Wala amurunakum fala yughayyirunna khalqallah, dan juga kata syaitan, saya akan nyuruh mereka untuk apa? Mengubah ciptaan Allah. Maka ada di antara mereka itu ada yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tapi kemudian dilakukan perubahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya melarang tentang tato, karena bagian dari mengubah yang sesungguhnya sudah baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hiasan dalam pandangan mereka, padahal sesungguhnya malah memperburuk. Jadi memperburuk. Termasuk juga mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya bulan, bintang dan matahari, diubah. Yang tadinya sebagai makhluk dianggap sebagai khalik, sebagai Tuhan. Itu juga bagian dari mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sebagian ulama, walaupun ada yang tidak sepakat juga, yang menyatakan bahwa haramnya operasi plastik dengan dalil ayat ini, karena dalam pandangan sebagian mereka ini termasuk dari bagian mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kurang mancung misalnya, hidungnya pesek, kok kurang bagus bagi saya, kemudian dioperasi supaya mancung. Ada di antara ulama yang melarang, karena dalam pandangan mereka ini merupakan bagian dari mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sungguhnya tidak akan mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki yang menikah, istrinya cantik gitu. Setelah lahir itu anaknya jelek-jelek semua itu. Dia bertanya, saya ini ganteng, istri saya cantik, kenapa anak-anak saya itu kejelek itu? Setelah diselidiki, ternyata istrinya cantiknya itu hasil dari operasi plastik tadi, aslinya jelek gitu. Sehingga hanya mengubah luarnya saja, akan tapi gen yang ada pada dirinya ya tetap saja itu akan turun sebagaimana aslinya.
fala yughayyiruna khalqallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Bahwa siapa yang menjadikan setan sebagai wali pelindung selain Allah, sungguh dia itu akan menjadi orang yang merugi yang nyata. Ya'idukum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Di mana setan itu menjanjikan kepada mereka, memberikan angan-angan, tapi janji setan itu adalah janji yang sifatnya tipuan. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa nanti di hari kiamat setan atau iblis itu berpidato ketika putusan itu sudah ditetapkan, lamma qadil amr. Dia kemudian katakan wa qala syaitan lamma qadil amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sungguhnya Allah itu memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar. Dan saya juga berjanji, cuma janji saya itu janji palsu. Itu yang dikatakan oleh syaitan. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya tidak menepati janji saya. Wa ma li 'alaikum min sultan illa da'an da'autukum fastajabtum li. Saya sungguhnya tidak punya kekuatan apa-apa untuk maksa kalian. Yang saya lakukan itu hanya mengajak dan ternyata kalian itu mau untuk mengikuti ajakan saya. Maka kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahkan saya, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Kenapa kalian itu lebih percaya kepada janji saya yang merupakan janji palsu, tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan janji yang benar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apa yang dijanjikan oleh setan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Setan itu menjanjikan banyak hal, bahwa mereka walaupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk neraka, bahwa tidak ada kebangkitan sesudah kiamat dan lain-lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan supaya kita manusia itu berhati-hati kepada janji palsu dari setan yang dibisikkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bisa terhindar dari godaan setan. Sudah syuruk, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang kita bahas bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.